Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah, saya bersumpah akan memenuhi kewajiban Presiden Republik Indonesia dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar dan menjalankan segala undang-undang dan peraturan ini. Kita harus membela rakyat-rakyat yang tertindas di dunia ini. Karena itu kita mendukung kemerdekaan rakyat Palestina. Dan kita pun siap untuk mengirim bantuan yang lebih banyak. Dan kita siap untuk evakuasi mereka-mereka yang luka dan anak-anak yang trauma dan korban. Kita siapkan semua rumah sakit tentara kita dan nanti rumah sakit lain untuk membantu saudara-saudara kita yang menjadi korban perang yang tidak adil. Itu tadi isi pidato Presiden Prabowo Subianto sesaat setelah dilantik sebagai Presiden Republik Indonesia pada 20 Oktober 2024. Presiden Prabowo menegaskan komitmennya untuk kemerdekaan Palestina. Bahkan komitmen ini sudah ditegaskannya sejak sebelum menjadi presiden. Jejak diplomasi Presiden Prabowo untuk Palestina terus berjalan dalam 1 tahun pemerintahannya. Pada Desember 2024, Prabowo bertemu dengan Presiden Mesir, membahas kesepakatan dukung kemerdekaan Palestina. Lalu berlanjut pada April 2025 saat bertemu Presiden Uni Emirat Arab yang membahas dukungan untuk rakyat Palestina. Puncaknya terjadi pada September dan Oktober 2025. Pada sidang umum PBB di New York, Presiden kembali menegaskan dukungan untuk Palestina merdeka. Dan baru saja tercipta kesepakatan perdamaian di Gaza lewat KTT Perdamaian Gaza di Mesir. Presiden Prabowo Subianto usai lawatan menghadiri KTT Perdamaian Gaza menegaskan kehadirannya merupakan wujud dukungan Indonesia terhadap pentingnya gencatan senjata di Gaza. Prabowo berharap kesepakatan damai Gaza bisa menjadi awalan yang baik bagi perdamaian di kawasan Timur Tengah. Ya, ini usaha yang besar. Kita berdoa bahwa ini akan sukses. Tapi saya kira ini awalan yang baik. Intinya itu ya, jadi kita datang untuk menyatakan dukungan dan memberi support. Yang penting gencatan senjata sudah berjalan, kemudian segera pasukan Israel akan ditarik, tentunya sesuai tahapan-tahapan. Perang Israel-Hamas yang dimulai 7 Oktober 2023 telah menelan 67.000 korban jiwa warga Palestina. 18.000 diantaranya adalah anak-anak. Dan berharap perang itu tak akan terulang lagi. Tim Liputan Kompas TV. Saudara, KTT perdamaian di Gaza menjadi awal dimulainya damai di jalur Gaza. Diplomasi yang sudah setahun ini diperjuangkan oleh Presiden Prabowo Subianto tampak berbuah manis. Lalu bagaimana peran Indonesia dalam terciptanya perdamaian di sana, baik saat konferensi tingkat tinggi berlangsung maupun pasca kesepakatan damai yang sudah dimulai. Kita akan ulas bersama dengan pengamat Timur Tengah yang juga mantan Duta Besar Republik Indonesia untuk Iran. Sudah bergabung bersama kami melalui sambungan daring Pak Dian Wirenjurit dan juga ada Bung Dhanil Anzar Simanjuntak selaku politisi Gerindra yang juga kita tahu pernah menjadi juru bicara dari Prabowo Subianto. Selamat pagi Bapak-bapak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mbak Adisti, Pak Dian, Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin mengatakan dulu mengapresiasi betul apa yang dilakukan oleh Presiden Prabowo Subianto. Di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, Indonesia tidak hanya menjadi penonton untuk menciptakan perdamaian Gaza dan fase ini kita harapkan menjadi awal yang baik tentu saja. Bagaimana Bung Dhanil, Anda melihat jalur diplomasi atau langkah diplomasi yang dilakukan oleh Presiden Prabowo Subianto untuk menciptakan perdamaian di Gaza? Ya, pertama Mbak Adisti kan memang sikap terkait dengan perdamaian dunia, kemudian kemerdekaan Palestina itu memang DNA politiknya Pak Prabowo. DNA politiknya Pak Prabowo artinya ini adalah memang sikap konstitusional dari Republik Indonesia yang memang harus dibawa terus-menerus siapapun pemimpinnya. Nah, berbedanya tentu Pak Prabowo bersikap lebih aplikatif, lebih maju terkait dengan langkah-langkah yang perlu dilakukan. Oke. Bahkan sejak Pak Prabowo menjadi Menteri Pertahanan, beliau selalu bicara tentang perdamaian dan kemerdekaan Palestina. Bahkan ketika menjadi Menteri Pertahanan, beliau sudah menampung lebih dari 50 mahasiswa dari Palestina untuk kemudian belajar di Universitas Pertahanan, khususnya kedokteran, kemudian ilmu-ilmu pasti dan sebagainya, untuk memastikan mereka suatu saat siap mengisi kemerdekaan di negaranya masing-masing, dalam hal ini Palestina. Itu pertama. Kemudian pada saat ini proses diplomasi itu terus dilakukan Pak Prabowo ketika beliau menjadi presiden. Mbak Adisti ketika bertemu hampir dengan semua kepala negara, poin terutama yang disampaikan Pak Prabowo ketika bicara dengan para kepala negara itu, termasuk Perdana Menteri Inggris misalnya dengan Pak Trump, misalnya dengan Perdana Menteri Australia, terakhir dengan Raja Belgia, semuanya yang disampaikan beliau adalah bagaimana kita bisa bersama-sama mewujudkan dan membantu rakyat Palestina, dan itu bermakna perdamaian di Timur Tengah, dan itu juga bermakna perdamaian dunia. Artinya semua proses pembicaraan dengan para kepala negara, itu poin pertama yang dibicarakan adalah kemerdekaan Palestina, perdamaian Timur Tengah, perdamaian di seluruh dunia. Beliau menggugah kearifan semua negara-negara besar, dan buah dari pembicaraan bilateral kemudian melebar menjadi multilateral, kemudian terakhir di sidang umum PBB, dan terakhir di Mesir ada perjanjian perdamaian. Itu kemudian kita bersepakat untuk menghentikan perang, mewujudkan perdamaian dan sebagainya. Dan ini adalah era baru peran Indonesia di perdamaian dunia. Bahkan Pak Prabowo berkomitmen untuk mengirimkan 20.000 pasukan perdamaian di Gaza, dan komitmen, saya pikir ini adalah era baru bagi diplomasi Indonesia di luar negeri, dan era baru peran Indonesia bagi perdamaian dunia. Begitu, Mbak. Oke, tadi sudah dijelaskan oleh Bung Dhanil bagaimana kemudian sosok dari Presiden Prabowo Subianto untuk tetap mengutamakan prioritas pembahasan soal perdamaian Gaza dan juga kemerdekaan Palestina setiap kali bertemu kepala negara, siapapun itu, begitu ya, pemimpin negara yang ia temui. Nah, kalau dari kacamata atau perspektif dari Pak Dian sendiri, Indonesia ini kan sudah lama ingin adanya perdamaian di Gaza, tapi kemudian yang jadi pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana kemudian peran konkret Indonesia di KTT perdamaian Gaza kemarin, selain adalah untuk juga berpartisipasi mengirimkan pasukan perdamaian di sana, Pak Dian. Terima kasih Pak Adisti. Terima kasih Mas Dhanil. Menggarisbawahi sedikit yang disampaikan Mas Dhanil, betul bahwa dari sosok penampilan Indonesia di panggung internasional dalam kaitan Palestina di bawah Presiden Prabowo terlihat lebih menonjol, lebih aktif, harus diakui. Tapi harus diingat, DNA untuk sebuah penyelesaian damai masalah Palestina bukan hanya dilakukan sekarang, sudah menjadi DNA semua presiden kita dan semua kebijakan kita tentang Palestina berdasarkan hal itu.
Tapi tolong dibedakan juga. Kalau masalah pengakuan sudah dari tahun 50 60-an kita sudah mengakui Palestina dan sudah ada embassy di kita. Jadi dengan Palestina secara bilateral kita sudah jelas posisinya bahwa kita pasti akan mendukung semua langkah tentang Palestina. Tolong dicatat. Hanya masalahnya ketika kita dihadapkan dengan situasi terakhir di Gaza, di mana 67.000 korban tewas, termasuk anak-anak, orang tua dan perempuan. Coba dilihat, Gaza itu sekarang sudah bukan apa-apa selain puing-puing. Buat saya, Presiden Prabowo bisa berperan nyata dalam hal membangun kembali. Karena apa? Kalau kita bicara tentang peran politik dalam negosiasi, tolong diingat, di Mesir kita diundang menjadi satu dari 20 negara lain yang juga dianggap berperan. Di lain hal, di PB itu isu Palestina sudah ada sejak 48, tahun 47 malah. Sudah menjadi isu rutin tahunan. Hanya yang sekarang terjadi adalah karena adanya genosida, pembantaian yang tidak berkepri kemanusiaan oleh Israel. Itu memunculkan pemberitaan, apalagi ditunjang dengan sosial media yang luar biasa. Hanya saja sosial media Indonesia ini suka, maaf ya kalau bahasa anak-anaknya terlalu lebay. Karena buat saya begini, coba Mas Daniel, maaf dengan segala hormat, ada tagline Prabowo gagas two-state solution. Two-state solution bukan gagasan Prabowo dengan segala hormat. Tapi sudah ada sejak lama. Yang harus kita perkuat adalah tadi yang disinggung Mas Daniel juga, bersama-sama menggalang. Dan ya buat saya, kalau untuk perdamaian sendiri itu proses yang panjang. Apa yang terjadi di Mesir, kesepakatan alhamdulillah tercapai, tapi proses menciptakan 20 peace plan-nya, 20 poin peace plan-nya Trump, itu membutuhkan waktu yang sangat luar biasa, diplomasi yang pasti ketat, dan konsistensi dalam kebijakan politik luar negeri banyak negara. Oke, apa yang bisa dilakukan Indonesia untuk bisa punya peran aktif? Itu yang kemudian setelah adanya KTT perdamaian Gaza ini. Kita tahu harus ada rekonstruksi pemerintahan di sana, harus ada perbaikan pemerintah, pembentukan pemerintahan di sana, supaya kita tahu di Gaza sudah puing-puing tadi Anda sebutkan, Pak Dian. Tadi yang disebutkan oleh Mas Daniel sudah berupa contoh-contoh pengiriman mahasiswa Palestina belajar. Itulah bentuk yang nyata yang kita, menurut saya, bisa dilakukan. Karena itulah bagian dari capacity building. Tapi kalau untuk berperan dalam sekarang, bantuan kemanusiaan jelas bisa. Tapi saya masih punya catatan tentang bantuan kemanusiaan. Karena selalu bantuan kemanusiaan menurut saya masih dikaitkan dengan aspek agama. MUI lah, NU lah, Muhammadiyah lah, belum ada bantuan yang sifatnya dari komunitas beragam Indonesia yang terdiri dari Hindu, Buddha, Kristen dan sebagainya bersatu mengirim bantuan. Belum dilakukan. Buat saya Palestina masalah multi religius kok, bukan hanya tentang Islam. Itu masalah kemanusiaan. Nah, dalam hal ini kita bisa berperan, tapi untuk berperan secara politik terus-menerus, semua negara berminat untuk berperan, semua negara, apalagi negara-negara yang ada di kawasan termasuk Liga Arab, negara OKI dan sebagainya. Kita hanya bisa ikut serta, karena di garis depan sudah ada negara-negara seperti Turki, Mesir, Qatar yang mempunyai hubungan juga dengan Israel secara langsung, sehingga manuver mereka lebih langsung, lebih terlihat dan lebih nyata. Apalagi ketika sekarang Presiden Trump sudah mulai membuka diri untuk tidak hanya membabi buta mendukung Netanyahu, tapi juga lebih realistis melihat keadaan di lapangan. Buat saya kita belum bisa menjadi pelopor di depan. Karena banyak negara, tolong diingat, Hamas sudah menyatakan terima kasihnya kepada siapa? Amerika, Qatar, Mesir, dan Turki. Tidak menyebut 20 negara lainnya, walaupun 20 negara lainnya sudah berperan aktif termasuk Indonesia. Makasih. Oke, bagaimana respon Anda, Bung Dhanil? Lokomotifnya tetap di 4 negara itu yang tadi disebutkan oleh Pak Dian, begitu ya. Turki,
kemudian ada Qatar, dan juga ada Mesir, dan tentunya Amerika. dan Amerika Serikat, Bung Dhanil. Iya, Mbak Adisti misalnya media barat misalnya menyebut begini dengan istilah Indonesian role not only advocacy but also directly actively in the ground. Jadi artinya bedanya selama ini kita seringkali berretorika bahwasannya kita mendukung Palestina merdeka, kemudian kita berretorika terkait dengan perdamaian dunia. Berbedanya dengan Presiden Prabowo, beliau menunjukkan DNA konstitusi kita menghadirkan kemerdekaan dan perdamaian dunia, itu dilakukan directly on the ground. Directly on the ground itu artinya peran-peran diplomasi secara langsung kepada semua negara-negara yang punya pengaruh kuat yang seperti disebutkan oleh Pak Dian tadi, itu secara langsung hampir semua momentum agenda global, baik itu yang bilateral maupun multilateral yang dilakukan oleh Presiden Prabowo, isu Palestina, tagihan dan menagih agar Palestina merdeka dan diakui oleh seluruh dunia dan menghadirkan perdamaian, itu selalu dilakukan oleh Pak Prabowo. Betul tadi disampaikan oleh Pak Dian, frame berpikir presiden itu tidak pernah membawa pada isu agama, tapi yang beliau bawa itu adalah isu kemanusiaan. Maka oleh sebab itu terlihat bahwasannya Prabowo bisa diterima oleh semua pihak, baik oleh Amerika, baik diterima, bahkan Israel sendiri bersikap berbeda dengan Presiden Prabowo, bahkan kelompok-kelompoknya lain, dan itulah cara seorang peacekeeper melakukan diplomasi. Dan sikap itu Pak Prabowo tidak pernah menunjukkan sikap sangat kanan begitu atau sangat kiri dan sebagainya. Sikap beliau adalah sikap moderat, sikap tengahan, dan itu memang cara standar seorang peacekeeper. Dan memang konstitusi kita itu DNA-nya itu memang menghadirkan kita sebagai peacekeeper. Kemudian kedua, Mbak Adisti, on the ground, yang tadi saya sebut on the ground, yang dimaksud adalah beliau langsung mendorong peran-peran aktif. Tadi misalnya melakukan pendidikan, bagaimana ke depan rakyat Palestina siap dengan kualitas sumber daya manusianya, itu dilakukan oleh Pak Prabowo. Kenapa? Karena ini amanat konstitusi. Kemerdekaan harus diisi, kira-kira begitulah nanti. Kemudian yang kedua, beliau juga mengirimkan bantuan, kan kita mengirim banyak bantuan beras dan kebutuhan-kebutuhan lain yang langsung kepada rakyat Palestina. Bahkan Presiden komitmen tadi yang sudah saya ulangi akan mengirim 20.000 pasukan perdamaian atau peacekeeper di sana, dan banyak lagi proses-proses yang dilakukan oleh Pak Prabowo secara sistematik. Jadi kalau yang betul tadi disebutkan oleh Pak Dian, ini DNA-nya kita seperti saya sebutkan di awal. DNA kita itu Palestina, mendukung Palestina merdeka, kemudian ketertiban dunia, perdamaian dunia. Nah, berbedanya dengan Pak Prabowo adalah beliau on the ground, langsung konkret, kemudian menusuk kepada pusat-pusat diplomasi atau penentu, negara-negara penentu, bahkan terang bicara dengan Presiden Trump, terang bicara dengan Presiden Macron, terang bicara dengan Raja Belgia, terang bicara dengan penentu-penentu yang tadi disebutkan oleh Pak Dian. Jadi saya ingin menyebutkan dengan berani, tentu ini adalah era baru perjuangan perdamaian yang dilakukan oleh Indonesia. Dan ini tentu sudah dimulai oleh presiden-presiden sebelumnya. Jadi kita tidak ingin juga menegasikan apa yang sudah dilakukan oleh Presiden Jokowi misalnya, apa yang sudah dilakukan oleh Presiden SBY, apa yang sudah dilakukan Presiden Megawati, Gus Dur, sampai dengan Bung Karno. Jadi
Ini adalah akumulasi. Saya sering menggunakan istilahnya akumulatif advantage. Jadi tahapan yang sudah dilakukan oleh Bung Karno kemudian disempurnakan dan diperbaiki dengan apik oleh Presiden Presiden. Prabowo pada saat ini. Bukan berarti kemudian Presiden Jokowi tidak melakukan, kemudian Presiden SBY tidak melakukan, tidak. Jadi jangan sampai kemudian kita berusaha melakukan komparasi yang tidak tepat. Dan kebetulan ini adalah akumulasi yang sedang dilakukan oleh Presiden Prabowo dan berbuah positif buat komitmen kita sebagai bangsa dan negara. Kira-kira begitu, Mbak Adisti. Oke, proses akumulatif yang memang sudah dilakukan juga yang sama dilakukan oleh presiden-presiden sebelumnya seperti yang disebutkan, DNA kita memang sudah secara tegas berada mendukung kemerdekaan Palestina sejak dulu begitu ya, Pak Dian. Pak Dian, tapi yang kemudian kita juga ingin tanyakan adalah apakah peran Indonesia ini bisa lebih besar begitu ya dilakukan di era kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto yang kita lihat tidak ada mengarah ke kanan atau ke kiri, itu kan yang menjadi keuntungan bagi seorang Presiden Prabowo Subianto. Tidak hanya soal menerjunkan 20.000 pasukan perdamaian, bantuan ke Gaza, tapi juga ada peran lebih yang bisa dilakukan. Menurut Anda apa selain itu, Pak Dian? Terima kasih, tapi izinkan saya menyampaikan hal pertama ini. Satu, harus diakui bahwa Presiden Prabowo sudah memberikan postur lain seperti disampaikan Mas Daniel, karena dia aktif dan mau bergaul. Oke. Buat saya ini penting karena Presiden Prabowo ditunjang oleh kemampuan intelektual yang juga luar biasa, terutama bahasa Inggrisnya. Hal itu memudahkan beliau bergaul dengan siapapun sehingga bisa lebih terlihat pada saat ini, ditunjang oleh media sosial tentunya yang sekarang sudah lebih mendunia, lebih global. Nah, kembali ke peran Indonesia. Saya hanya tetap mempunyai catatan untuk berperan aktif dalam semua bidang aspek perdamaian masih sulit. Karena apa? Indonesia belum mengakui Israel. Kita harus lihat siapa saja yang hadir di Mesir misalnya. Sebagian besar yang hadir di Mesir itu sudah mengakui Israel. Kita diundang karena memang sosok Presiden Prabowo yang aktif, yang mudah cengkrama dengan pemimpin dunia, dan peran kita yang memang lebih meningkat di masa sekarang. Tadi disampaikan oleh Mas Daniel, saya tidak perlu mengulang. Tapi untuk berperan dalam substansi, kita pasti sulit. Dan mungkin dalam kata saya pribadi, ini pandangan saya, kan tidak mungkin. Karena kita belum mengakui Israel. Memang Presiden Netanyahu sudah menyebut, apalagi ada baliho, ada presiden, itulah Israel. Artinya apa sih? Dia mengharapkan negara-negara itu benar-benar terlibat. Tapi untuk kita tahu sendiri, konstituen kita itu dengar nama Israel aja masih kayak kayak tabu gitu loh. Padahal harus dibedakan antara Israel sebagai negara, pemerintahan Zionisme Netanyahu, itu kan harus dibedakan, dua hal yang berbeda. Bahwa Israel sebagai satu negara buat saya adalah keniscayaan, dan kita kenapa harus mempertanyakan masalah hubungan diplomatik. Tanpa hubungan diplomatik, hubungan kita jalan. Tapi buat Israel, pengakuan Indonesia terhadap Israel akan lebih membuka jalan untuk kita berperan lebih nyata dan substantif. Itu salah satu kuncinya menurut Anda yang paling poin utama. Bagaimana, Bung Daniel? Ya, Mbak Adisti, seperti yang Anda lihat dalam proses diplomasi dan sikap Pak Prabowo nyaris tidak sedikit pun itu memuat kebencian kepada siapapun. Jadi misalnya itu adalah sikap Pak Prabowo itu dalam konteks diplomasi internasional, diplomasi global. Artinya kalau kita kemudian ingin menghadirkan perdamaian, di satu sisi kita tidak boleh memuat konteks misalnya kebencian pada satu kelompok, satu bangsa manapun, terlepas ada misalnya kebencian yang memang itu jadi, saya sering gunakan istilah DNA. Jadi ada kan seolah-olah DNA kebencian kita itu terhadap kelompok Yahudi, Israel, atau bahkan sekarang negara yang disebut Israel dan sebagainya.
kan Pak Prabowo berusaha untuk menempatkan semuanya proporsional agar perdamaian hadir dulu nih. Kalau kemudian ada pelanggaran, ada genosida, ada macam-macam, itu harus ditindak secara hukum internasional, itu betul dan harus, dan sikap kita mengutuk keras, presiden mengutuk keras terhadap perilaku genosida, mengutuk keras semua sikap-sikap kekerasan terhadap anak, ibu, perempuan dan sebagainya. Itu terang sikap Pak Prabowo. Penjajahan itu semuanya terang. Tapi yang namanya perdamaian itu harus punya jalan terlebih dahulu. Artinya ini kalau dalam proses itu ada tahapannya. Nah, oleh sebab itulah yang sekarang sedang dilakukan oleh presiden terus-menerus adalah kita hentikan dulu hate speech. Kita hentikan dulu ada kebencian pada satu kelompok manapun. Kita mulai proses perdamaian. Kemudian selanjutnya tentu siapapun yang harus bertanggung jawab kalau ada fakta. Kan kita tahu semuanya ada fakta genosida, ada fakta kekerasan terhadap pembunuhan terhadap anak, kemudian perempuan dan sebagainya. Dan itu harus dipertanggungjawabkan. Namun pilihan presiden hari ini tentu perdamaian dunia harus hadir. Itu dulu Mbak Adisti. Oke. Terakhir saya ingin tanyakan kepada Pak Dian. Pak Dian, kalau saya tanyakan ada 3 poin krusial yang bisa dilakukan oleh pemerintah Indonesia saat ini untuk bisa lebih berperan aktif lagi di perdamaian Gaza. 3 poin krusial apa yang harus dilakukan? Nomor 1, bantuan kemanusiaan kita lanjutkan, capacity building kita lanjutkan. Nomor 2, tetap komit untuk presiden terlibat dalam semua forum yang ada Palestina. Dan yang ketiga buat saya, siap-siap untuk partisipasi dalam rekonstruksi Gaza. Hal itu membutuhkan bukan hanya biaya besar, bukan porsi kita, tapi tenaga, keahlian, dan sebagainya. Kita sudah punya rumah sakit. Kita harus perbaiki, kita perbanyak, sekolah mungkin kita banyak. Kita bisa bermain di tataran itu, tapi untuk terlibat dalam negosiasi langsung, apalagi dengan Israel, masih susah. Fokus saja 3 tadi, bantuan kemanusiaan, capacity building dilanjutkan, dan persiapan kita untuk rekonstruksi. Itu yang bisa nyata kita lakukan. Oke, itu yang tadi Anda sebutkan yang bisa aksi nyata yang bisa dilakukan oleh pemerintah Indonesia. Salah satu yang menurut saya menjadi sorotan adalah soal rekonstruksi ini. Nah, apa yang kira-kira bisa dilakukan oleh Presiden Prabowo Subianto, Bung Dhanil, lewat jalur diplomasi dan juga untuk bisa tetap hadir dalam rekonstruksi di Gaza ini? Singkat saja. Pertama Mbak Adisti, kan ini memang sikap Pak Prabowo sejak dulu ketika beliau di tentara, di politik dan seterusnya. Jadi beliau akan terus memperjuangkan ini sampai dengan tuntas. Kemudian kedua, tentu yang akan dilakukan oleh Presiden Prabowo terus melakukan peran-peran konkret. Bantuan kemanusiaan, rekonstruksi Palestina, Gaza, tadi yang seperti disebutkan oleh Pak Dian. Kemudian ketiga, tentu ada membangun kesadaran kolektif terkait dengan kolektif dunia dalam hal ini terkait dengan kemerdekaan Palestina dan eksistensi Palestina sebagai bangsa dan negara. Dan kemudian ketiga tentu adalah kita ingin pastikan seluruh dunia tidak ada lagi yang boleh dijajah seperti Palestina, dan tidak boleh lagi juga ada kekerasan perang, misalnya satu negara merasa sangat kuat kemudian menindas negara lain. Itu intinya Mbak Adisti. Iya, walaupun ini butuh waktu yang lama dan juga akan ada banyak sekali tantangan soal perdamaian Gaza, tapi tetap kita harus optimistis bahwa Gaza dan juga rakyatnya bisa kembali hidup layak seperti sedia kala. Terima kasih Bung Dhanil Anzar Simanjuntak telah bergabung bersama kami, dan juga Pak Dian juga terima kasih atas perspektifnya. Assalamualaikum, selamat pagi, sehat selalu Bapak-Bapak. Waalaikumsalam, selamat pagi. Makasih Pak Dian. Makasih Mbak Dhanil. Saudara Menteri Pertahanan Syafri Samsudin menerima